Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sufisada dengan NIM G0111919047 dari kelas Ilmu Penyakit Tumbuhan B. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai penyakit kudis pada kentang yang disebabkan oleh patogen Streptomyces scabies. Kudis pada kentang atau common scab atau potato scab disebabkan oleh patogen Streptomyces scabies. Streptomyces scabies adalah bakteri yang mirip fungi, berbentuk filamentous atau benang, dan morfologinya sangat berbeda dengan fungi. Streptomyces scabies adalah saprofit yang dapat bertahan hidup tanpa batas di sebagian besar tanah kecuali yang paling asam. Menurut Duriat et al. Tahun 2006, penyakit kudis ini hanya menyerang umbi. Tanaman yang terserang menunjukkan adanya bercak yang lama-kelamaan berkembang menjadi kudis. Kudis berbentuk seperti kutil yang merupakan penebalan jaringan tanaman atau membentuk sel gabus. Adapun bentuk kentang yang terserang oleh Streptomyces scabies dapat dilihat pada gambar. Dapat kita lihat bahwa umbi kentang yang terinfeksi oleh patogen Streptomyces scabies memiliki lesi seperti gabus yang terbentuk di permukaan umbi. Pada kasus penyakit kudis yang parah, lesi dapat menutupi seluruh permukaan umbi. Selanjutnya, proses infeksi Streptomyces scabies pada kentang dapat kita lihat dengan jelas pada skema yang ditampilkan. Patogen Streptomyces scabies selama musim dingin menjadi saprofit dan bertahan pada umbi-umbi atau sisa tanaman dalam bentuk vegetatifnya yaitu miselium. Miselium ini berkembang menjadi hifa sporogeneus yang berbentuk spiral pada musim semi. Hifa ini akan berkembang menjadi spora yang bersekat dan setelah matang akan pecah menjadi spora yang berwarna abu-abu yang mengandung pigmen melanin. Spora akhirnya akan menyebar dengan bantuan angin, hujan, atau alat-alat pertanian. Ketika spora menemui inai yang sesuai, maka spora akan berkecambah dan mulai menginfeksi. Infeksi biasanya dimulai saat proses pertumbuhan umbi. Streptomyces scabies berpenetrasi ke dalam jaringan melalui lentisel, stomata, luka, atau umbi muda secara langsung. Setelah proses penetrasi terjadi, Streptomyces scabies akan berkembang mencapai 3 lapis sel epidermis yang akhirnya akan berakibat pada kematian sel. Selanjutnya, Streptomyces scabies mensekresikan senyawa yang dapat mempercepat pembelahan sel di sekitar luka. Hal ini mengakibatkan terbentuknya lapisan sel gabus. Lapisan sel gabus kemudian mati dan terdesak keluar, sehingga mendorong patogen untuk tumbuh dan berkembang di daerah sel baru yang telah mati, sehingga gejala kudis semakin berkembang dan meluas. Siklus ini akan terus berulang selama musim tanam. Selanjutnya, penyebaran Streptomyces scabies di pertanaman. Menurut Wharton et al. Tahun 2007, patogen Streptomyces scabies menyebar dari satu lokasi ke lokasi yang lain dapat melalui percikan air, baik irigasi ataupun hujan, angin, pada umbi benih, serta peralatan pertanian dengan sisa tanah. Adapun siklus hidup dari Streptomyces scabies secara jelas dapat dilihat pada gambar. Menurut Kawuri dan Dharmayasa tahun 2015, siklus hidup Streptomyces dimulai dari proses germinasi dari spora yang menghasilkan satu atau lebih multinukleoid hifa, yang selanjutnya filamen akan memanjang dan bercabang pada permukaan media kultur membentuk vegetatif micelia. Filamen selanjutnya akan masuk ke dalam media kultur dan merombak molekul organik yang tersedia dengan memanfaatkan enzim hidrolitik ekstraseluler sehingga terbentuk hifa aerial. Ketika pertumbuhan dari hifa aerial berhenti, maka akan terbentuk spora. Spora akan matang dan berbentuk rantai yang mengandung 50 spora yang akan berkembang dengan karakteristik pigmen berwarna abu-abu. Spora pada Streptomyces disebut dengan exospora yang tidak resisten pada panas yang tinggi dan pH asam, tetapi tahan terhadap kekeringan. Selanjutnya, jenis inai yang mampu diinfeksi oleh Streptomyces scabies. Menurut Liut et al. Tahun 2021,
Streptomyces scabies merupakan patogen yang tidak spesifik jaringan atau inang. Streptomyces scabies dapat menyebabkan penyakit kulis pada tanaman akar tunggang seperti wortel, lobak, bik, dan lobak Cina. Selain itu, Streptomyces telah dikaitkan dengan penyakit kutil polon pada tanaman kacang tanah. Selain itu, bibit tanaman monokotil dan dikotil dapat terinfeksi oleh Streptomyces scabies sehingga mengakibatkan perkerdilان akar, pembengkakan, nekrosis, dan kematian benih. Sedangkan menurut Walton et al. Tahun 2007, Streptomyces scabies dapat menginfeksi sejumlah tanaman umbi-umbian termasuk lobak, ubi, bit, wortel, dan kentang. Nah, adapun cara pengendalian penyakit kulis pada kentang akibat Streptomyces scabies menurut Anomsari dan Prayudi pada tahun 2011. Yang pertama yaitu menanam benih sehat yang umbinya terbebas dari patogen. Yang kedua, menanam varietas tahan yang umbinya banyak mengandung asam klorogenik. Yang ketiga, melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan merupakan inang alternatif dari patogen Streptomyces scabies. Yang keempat, melakukan desinfeksi umbi yang akan ditanam, misalnya dengan larutan formalin 0,5% selama 1 jam, dan yang terakhir yaitu pemberian belerang pada tanah yang alkalis. Adapun sumber yang saya gunakan dalam menyusun materi ini dapat dilihat pada layar. Terima kasih, mungkin sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.